Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد إخواني في الدين والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Sebelum dimulai kajian ini, kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa memberikan sebuah nasihat untuk diri kami pribadi dan kepada para jamaah salat maghrib di Masjid Al-Qamariyah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sebelum dimulai saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena mungkin ini baru pertama kalinya ana datang ke masjid ini. Maka perkenalkan, nama saya adalah Alfian Nizar. Nama saya adalah Alfian Nizar. Asal saya dari Madiun, dari Nglames. Sekarang saya kegiatannya adalah mengajar di Ponpes, Pondok Pesantren Nasrus Sunnah yang ada di Madiun, dan juga di Pondok Pesantren El Hafiz yang diampu oleh Ustadz Muhammad Taufik Badri yang berada di Magetan. Tayyib, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita memulai tentang materi yang akan kami sampaikan, yaitu tentang Fawaid Mustanbatah min Qissati Yusuf, atau buku yang berjudulkan Faidah-faidah yang bisa diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kami akan membawakan beberapa keutamaan yang berkaitan dengan majelis zikir atau majelis ilmu, yang dimana kita sekarang sedang duduk untuk mendengarkan sebuah ilmu atau mentadaburi ilmu itu sendiri. Keutamaan dari kita datang atau duduk di majelis ilmu, yang pertama adalah kita akan mendapatkan ketenangan, yang mana Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, "Wama ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum." Tidak ada suatu kaum yang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah. Maksudnya berkumpul di sini adalah berkumpul di masjid. Yatluna kitaballah, yang dimana mereka itu ketika berkumpul mereka itu melantunkan Al-Quran. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling tadarus. Tadarus itu kalau di bahasa Arab memiliki sighah yang berbentuk tafa'ala, yang berarti bahwa fi'il tersebut atau perbuatan tersebut itu dilakukan secara bersama-sama. Dan tadarus itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia adalah saling membahas tentang ilmu. Wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepadanya as-sakinah, yaitu ketenangan, entah itu ketenangan pikiran atau ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka yang berada di majelis tersebut akan dinaungi oleh rahmah yang turun dari Allah Azza wa Jalla.
wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat yang hadir di majelis ilmu tersebut. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, dan Allah akan membanggakan hamba-hambanya tersebut kepada para penghuni langit yang ada di atas. Itu adalah faedah atau keutamaan kita datang ke majelis ilmu yang kita sekarang berada di dalam majelis tersebut. Yang kedua adalah seseorang yang datang ke majelis ilmu, mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jal, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yatufuna fit turuqi inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang pekerjaan mereka tersebut, mereka itu mencari para ahlu zikir, para hamba-hamba yang sering berzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha azza wa jalla tanadau. Ketika para malaikat tersebut mendapati ada seorang hamba yang hamba tersebut rajin berzikir atau sedang berzikir kepada Allah azza wa jalla, tanadau, mereka saling memanggil malaikat yang lainnya. Halumu ila hajatikum, kemarilah para malaikat, datanglah ke sini, ke tempat para orang-orang ini berkumpul untuk melaksanakan zikir. Yang dimaksud zikir di sini adalah entah itu zikir secara arti hakiki, entah itu mengucapkan tasbih, takbir, atau zikir yang bisa berarti atau bermakna membahas sebuah ilmu. Karena kita ketika membahas sebuah ilmu, terutama ilmu syariat, itu pasti kita akan mengingat nikmat atau ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Halumu ila hajatikum, maka para malaikat tersebut memanggil para malaikat yang lainnya supaya datang ke para kumpulan atau hamba-hamba yang mereka itu berzikir. Fayahufunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya, maka para malaikat itu menaungi hamba-hamba tersebut dengan sayap-sayap mereka ila sama'id dunya, sampai malaikat tersebut sayapnya mencapai ke langit dunia. Fayas'aluhum rabbahum wa huwa a'lam, maka Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada para malaikat tersebut, padahal Allah Subhanahu wa taala pasti sudah tahu tentang kejadian yang ada di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikatnya, "Ma yaqulu ibadi?" Apa yang dikatakan para hambaku tersebut? Qala yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Malaikat itu berkata, hamba-hambamu yang ada di bumi ini wahai Allah, mereka itu yusabbihun, mereka itu selalu bertasbih kepadamu, wa yukabbirunaka, dan mereka itu bertakbir kepadamu, wa yahmadunaka, dan mereka selalu memuja dan memujimu, wa yumajjidunaka, dan selalu meninggikan engkau. Fayaqulu hal ra'auni, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, apakah mereka itu pernah melihatku? Fayaqulun, maka para malaikat itu menjawab, la wallahi ma ra'auka, demi Allah mereka itu tidak pernah melihatmu wahai Allah Azza wa Jalla. Fayaqulu kaifa law ra'auni, maka bagaimana jika hambaku ini bisa melihatku nanti? Qala yaquluna law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan. Para malaikat itu menjawab, andaikan para hambamu ini bisa melihatmu, maka sungguh mereka itu akan lebih giat lagi menjalankan ibadah tersebut. Wa ashadda laka tamjidan, dan akan lebih giat lagi menyanjung dan memberikan
pujian kepada Engkau. Wa aktsara laka tasbihan, dan akan memperbanyak tasbih yang akan diucapkan hamba tersebut. Fayaqul famadza yas'alun, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat itu, apa yang mereka minta? Apa yang hamba-hambaku yang ada di dunia ini minta? Qala yaquluna yas'alunakal jannah. Para malaikat itu menjawab, wahai Allah, hamba-hambamu yang ada di bumi, yang ada di dunia ini, mereka menginginkan surgamu. Qala yaqulu hal ra'auha. Lalu Allah bertanya lagi kepada para malaikat tersebut, apakah para hambaku ini sudah pernah melihat surga sehingga mereka itu berharap terhadap surga? Qala la wallahi ya Rabbi ma ra'auha. Malaikat tersebut menjawab, demi Allah, hambamu yang ada di dunia ini, mereka tidak pernah melihat surga itu sebelumnya. Qala fayaqulu fa kaifa law ra'auha. Lalu bagaimana jika hambaku ini mereka bisa melihat surga yang mereka harap-harapkan tersebut? Qala yaquluna law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbatan. Kalaupun hamba-hambaku tersebut bisa melihat surga, pasti mereka akan lebih giat lagi menjalankan ibadahnya dan akan lebih giat lagi ketika meminta surga tersebut. Qala famimma yata'awwadzun. Lalu Allah bertanya kembali kepada para malaikat, apa yang hamba-hambaku di dunia ini mereka berlindung darinya? Apa yang mereka takutkan? Maka para malaikat pun menjawab, yata'awwadzuna minan nar. Hamba-hambamu yang ada di dunia ini mereka berlindung dari api nerakamu. Qala fayaqulu hal ra'auha. Apakah para hambaku tersebut sudah pernah melihat neraka yang ada di akhirat? Para malaikat pun menjawab, la wallahi ma ra'auha. Sungguh demi Allah, hamba-hambamu mereka itu takut terhadap neraka, tapi mereka itu belum pernah melihat neraka tersebut. Fayaqulu kaifa law ra'auha. Maka bagaimana jika hambaku ini bisa melihat neraka? Yaqulun law ra'auha kana ashadda minha firara. Jika hamba-hambamu tersebut bisa melihat neraka, pastilah mereka akan lebih giat berlindung dari api neraka tersebut. Wa ashaddu laha makhafatan, dan mereka akan lebih takut terhadap api neraka tersebut. Fayaqul fa ushhidukum anni qad ghafartu lakum. Nah, di sini adalah syahid atau poin penting dari hadis tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, fa ushhidukum anni qad ghafartu lakum. Saksikanlah para malaikat bahwa aku sudah mengampuni hamba-hambaku yang mereka berada di majelis ilmu tersebut. Qala yaqulu malakun minal malaikah. Lalu ada salah satu di antara malaikat itu yang berkata, fihim fulanun laisa minhum innama jaa lihajah. Wahai Allah, ada salah satu hambamu yang dia itu datang ke majelis ilmu, tapi dia itu niatnya hanya ingin mampir saja. Kebetulan lewat di majelis ilmu, lalu dia mungkin capek atau bagaimana, lalu dia duduk di majelis tersebut. Qala humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang yang duduk di majelis ilmu tersebut tidak akan sengsara selamanya. Artinya Allah mengampuni dosa-dosa hambanya tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari hadis ini dijelaskan bahwa ketika seseorang datang ke majelis ilmu, seseorang tersebut bukan hanya mendapatkan ketenangan, tapi juga mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla.
Bahkan orang yang tidak sengaja lewat saja lalu duduk mendengarkan majelis ilmu, orang tersebut juga bisa mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwa bagaimana fadilah atau keutamaan majelis ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga adalah dengan kita hadir di majelis ilmu akan menjadi sebuah penyeimbang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya bagaimana menjadi sebuah penyeimbang sehari-hari? Ikhwani fiddin, kalau kita ingat bahwa kita itu hidup di dunia itu tidak selamanya. Kita hidup di dunia itu berajal atau ada batasannya, yang mana umat Nabi Muhammad SAW diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar umur 60 sampai 70 tahun, dan sedikit dari umat Nabi Muhammad yang bisa lebih dari umur tersebut. Nabi SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." Umur umatku itu di antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit dari umatku yang mereka itu bisa lebih umurnya dari 60 atau 70 tersebut. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa hidup di dunia itu adalah hidup yang terbatas, tidak selamanya, maka kita harus mengetahui apa kewajiban seorang hamba kepada Rabb-Nya, apa kewajiban seorang muslim kepada sesama muslim yang lainnya, apa kewajiban seorang manusia kepada makhluk yang lainnya. Ini semua tidak bisa didapatkan kecuali kita mendatangi kajian atau majelis ilmu. Entah itu majelis ilmu yang berbentuk nyata seperti ini, atau majelis-majelis ilmu yang bentuknya secara virtual, sebagaimana majelis ilmu yang berada di sosial media. Karena sesungguhnya ilmu itu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, dan tidak bisa ilmu itu datang sendiri kepada kita. Makanya kalau kita misalkan sedang bengong, duduk di suatu tempat, tiba-tiba mendapatkan ilmu, percayalah bahwa yang datang kepada kalian atau datang kepada kita tersebut itu bukanlah ilmu. Karena hakikatnya ilmu itu harus kita datangi, dan kita harus memilah-milih antara ilmu yang benar dengan ilmu yang tidak benar. Nah, dan semua keutamaan tersebut tidak bisa didapatkan kecuali kita mendatangi majelis ilmu tersebut. Nah, dan juga menjadi penyeimbang dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Yang mana zaman sekarang zaman yang sangat-sangat terbuka di dalam permasalahan informasi. Kita mendapati setiap hari ratusan berita yang sampai kepada kita, entah itu melewati televisi, entah itu melewati HP, entah itu melewati komputer atau media-media yang lainnya. Nah, jadi kalau kita tidak memiliki sebuah pegangan yang kuat, memiliki mindset atau akidah yang benar, kita bisa saja terombang-ambing dengan banyaknya informasi. Karena informasi yang datang kepada kita tidak hanya informasi yang benar saja, bahkan banyak informasi yang itu sudah sangat jelas informasi tersebut adalah informasi yang salah atau bahkan menyimpang dari syariat Islam. Contoh yang sekarang lagi banyak dibicarakan oleh masyarakat tentang pemahaman liberalisme, pemahaman sekularisme, pemahaman feminis, dan pemahaman-pemahaman yang lainnya. Dan juga yang paling berbahaya adalah pemahaman LGBT. Kalau kita, terutama anak-anak muda sekarang,
tidak memiliki pegangan yang kuat, yang saya maksud di sini adalah pegangan agama yang kuat, bisa jadi kita terbawa oleh pengaruh-pengaruh yang datang kepada kita melewati itu, entah itu melewati media sosial atau media-media yang lainnya. Nah, itu diantara keutamaan atau fadilah majelis ilmu. Baik. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas buku yang berjudul Fawaid Mustanbathah min Qissati Yusuf. Faedah yang bisa diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Sebelum kita masuk ke buku tersebut, saya akan menjelaskan secara ringkas tentang penulis dari buku tersebut. Penulis dari buku ini adalah Syekh Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdullah As-Sa'di. Beliau adalah salah seorang ulama yang hidup di abad 14. Lebih tepatnya beliau lahir ketika tahun 1307 di kota Unaizah. Kota Unaizah itu letaknya berada di negara Arab Saudi, di provinsi Qasim, di bagian utaranya Arab Saudi. Beliau, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, adalah seorang ulama yang memiliki spesialis atau bidang ilmu bermacam-macam. Salah satunya yang beliau sangat ahli di dalam bidang ilmu tersebut adalah beliau ahli dalam permasalahan tafsir Al-Quran. Makanya buku ini ditulis, salah satunya adalah tafsir dari surah atau surat Yusuf yang ada di Al-Quran. Salah satu karya beliau yang sangat terkenal dan menjadi banyak rujukan para ulama di dalam masalah tafsir adalah tafsir beliau yang berjudul Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan. Tafsir ini adalah salah satu tafsir yang sangat ringkas namun memiliki banyak faedah yang bisa diambil dari tafsir tersebut. Dan tidak jarang para ulama membahas tafsir ini. Karena banyak para ulama yang mereka itu contohnya seperti di Arab Saudi, mereka banyak mengkaji tentang tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Dan juga beliau adalah ulama yang kompeten juga di dalam permasalahan fikih. Beliau memiliki buku yang berjudul Manhajus Salikin. Buku ini sangat banyak dipakai terutama para penuntut ilmu yang baru saja memulai belajar fikih. Karena dengan mudahnya bahasanya dan jelas cara pendalilannya dan juga contoh-contohnya yang jelas. Beliau rahimahullahu ta'ala adalah salah satu ulama yang sangat disegani karena beliau banyak berguru pada para ulama yang berada di Arab Saudi. Dan juga beliau memiliki para murid yang terkenal. Salah satunya yang mungkin antum sudah sering dengar adalah murid beliau yang bernama Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin atau lebih sering dikenal sebagai Syekh Utsaimin. Itu adalah salah satu murid terbaik Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Nah, itu adalah biografi singkat dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di, penulis buku Fawaid Mustanbathah min Qissati Yusuf. Nah, sebelum masuk ke muqaddimah dari kitab ini, saya akan membacakan beberapa poin penting yang berkaitan dengan surat Yusuf. Yang pertama adalah surat Yusuf adalah surat ke-12 dari Al-Quran. Dan surat ini adalah surat Makkiyah. Ada yang tahu apa itu pengertian surat Makkiyah?
Karena di dalam Al-Quran itu ada dua macam surat. Ada surat Makkiyah dan ada surat yang namanya Madaniyah. Apa yang dimaksud dengan surah Makkiyah? Ada yang bisa jawab? Turunnya di Mekah. Nggih. Entap pripun? Sebelum Rasulullah hijrah. Jadi tadi ada dua jawaban. Jawaban yang pertama mengatakan surat Makkiyah itu adalah surat yang turun di kota Mekah. Itu adalah surat Makkiyah. Ini adalah salah satu pendapat yang dikatakan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan surat Makkiyah adalah surat yang turun di kota Mekah. Adapun surat Madaniyah itu adalah surat yang turun di kota Madinah. Ini adalah salah satu pendapat dari para ulama. Namun pendapat yang lebih banyak digunakan para ulama adalah jawaban yang kedua tadi. Surah Makkiyah atau surat Makkiyah itu adalah surat yang turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Nah, ya. Adapun surah Madaniyah itu adalah surat yang turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Jadi apa perbedaannya antara pendapat pertama dan pendapat kedua? Pendapat yang pertama dan kedua itu hanya membatasi bahwa surat Al-Quran itu turunnya di kota Mekah, kalau enggak di kota Madinah. Sedangkan kalau menurut pendapat yang kedua adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau berhijrah itu dinamakan sebagai surat Makkiyah, dan adapun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berhijrah itu dinamakan sebagai surat Madaniyah. Yang menjadi persoalan, Al-Quran itu turunnya tidak hanya di kota Mekah atau di kota Madinah saja, dan turunnya ketika setelah Rasulullah hijrah itu bisa turun di kota Madinah, bisa turun di kota Mekah, dan bisa turun di kota-kota yang lainnya. Jadi pendapat yang masyhur atau lebih sering digunakan para ulama yaitu adalah surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Adapun surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Surat ini terdiri dari 111 ayat. Dan juga dengan banyaknya ayat ini, dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, surat ini menjelaskan atau mengkisahkan tentang kisah Nabi Yusuf beserta para keluarganya. Ini menunjukkan bahwa kisah Nabi Yusuf yang berada di surat Yusuf itu adalah kisah yang syarat atau banyak memiliki faedah atau ibrah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Dan juga surat Yusuf, surat ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengingat dan juga penghibur ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diganggu, dicaci maki oleh kaumnya. Maksudnya bagaimana? Ketika surat Yusuf turun menceritakan bagaimana keadaan Nabi Yusuf ketika beliau ditelantarkan oleh saudara-saudaranya, ketika beliau dijadikan sebagai budak, ketika beliau dipenjara. Kisah-kisah ini menjadi penghibur kepada Nabi Muhammad bahwa wahai Muhammad, janganlah engkau bersedih, karena seluruh nabi itu sudah pasti mendapatkan cobaan, sudah pasti mendapatkan ujian. Makanya sebelum surat Yusuf itu ada surat Hud yang masih satu halaman kalau di Al-Quran. Itu ada ayat yang mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan artinya semua kisah-kisah yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad min amba'ir rusul, dari cerita para rasul, ma nuthabbitu bihi fuadak, itu bertujuan supaya kami bisa mentasbit, bisa menguatkan fuadak, bisa menguatkan hatimu dari cacian atau
atau ujian yang beliau sallallahu alaihi wasallam dapatkan dari kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Nah, ini adalah beberapa poin singkat yang berkaitan dengan surat Yusuf. Baik, kita akan membaca dimulai dari muqaddimah kitab Fawaid Mustanbatah min Qissati Yusuf. Yaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala, alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Setelah beliau mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, amma ba'du fahadhihi fawaidun mustanbatatun min qissati Yusuf sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Kata beliau, Syekh As-Sa'di berkata, ini adalah faedah-faedah yang bisa diambil dari kisah Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin, dan juga kisah-kisah nabi atau para utusan yang lainnya. Fa inna Allah Ta'ala qassaha alaina mabsutatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan kepada kita kisah Nabi Yusuf di surat Yusuf tersebut mabsutatan, yaitu secara gamblang, secara jelas. Wa qala fi akhiriha, lalu Allah menutup surat Yusuf dengan ayat laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah para nabi, terutama pada kisah Nabi Yusuf, itu memiliki ibrah liulil albab, untuk orang-orang yang berakal. Wal ibratu ma yu'tabaru bihi wa yu'baru minhu ila ma'anin. Adapun arti ibrah itu adalah ma yu'tabaru bihi, sesuatu hal atau sesuatu kejadian yang bisa diambil pelajarannya, atau bisa diartikan sebagai ma yu'baru minhu ila ma'anin, sesuatu hal yang bisa digunakan untuk kita memahami makna-makna yang lainnya. Wa ahkamin nafi'ah, dan juga ibrah tersebut bisa dijadikan untuk kita mengambil sebuah hukum yang bermanfaat. Contoh, salah satu hukum fikih yang bisa diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam itu adalah akad yang bernama ja'alah. Kalau di dalam fikih itu dinamakan sebagai akad ja'alah, yaitu akad sayembara. Akad sayembara, jika kita melihat di buku fikih, itu kita kemungkinan besar akan mendapati dalil dari akad tersebut itu adalah kisah dari Nabi Yusuf alaihi salam. Dan juga ibrah tersebut bisa menjadi taujihat ilal khairi wa tahdhirin minal halakat. Dan juga ibrah itu bisa dijadikan sebagai tuntunan kepada kebaikan dan tahdzir minal halakat, dan juga sebuah peringatan dari sebuah kehancuran. Contohnya di Al-Quran, kisah yang bisa dijadikan sebagai tuntunan itu adalah wasiat yang diucapkan oleh salah seorang soleh, salah seorang hamba Allah yang soleh yang bernama Luqman Al-Hakim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman Al-Hakim, beliau memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Nah, wa qasasul anbiya'i kulluha kadzalik. Adapun kisah-kisah nabi yang berada di Al-Quran selain kisah Nabi Yusuf, kulluha kadzalik, semua kisah yang ada di Al-Quran itu memiliki tujuan atau memiliki ibrah yang ada sebagaimana di kisah Nabi Yusuf. Karena Al-Quran salah satu
kandungan atau salah satu bentuk atau salah satu isi Al-Quran yang sangat banyak itu adalah kisah. Jadi Al-Quran itu salah satu poin atau salah satu kandungan yang berada di Al-Quran itu adalah menyebutkan kisah-kisah. Dan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu ada 3 macam. Yang pertama adalah kisah-kisah para nabi, entah itu dari kisahnya Nabi Yusuf yang akan kita bahas, atau kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Isa, kisahnya Nabi Syuaib, kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan nabi-nabi yang lainnya. Itu yang pertama. Jadi kisah yang berada di Al-Quran itu ada 3 macam. Yang pertama kisah para nabi. Adapun kisah yang kedua itu adalah al-umamul ghabirah, yaitu umat-umat yang sudah binasa atau umat-umat yang sudah punah sebelumnya. Contohnya umat-umat yang sudah punah sebelumnya, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Syuaib, dan umat dari nabi-nabi yang lainnya. Di Al-Quran dijelaskan seperti kalau kisahnya Nabi Lut itu bagaimana dijelaskan azab yang menimpa kaum Nabi Lut karena dosa yang mereka perbuat. Dan juga di Al-Quran disebutkan kisah kaum Nabi Saleh yang mana mereka itu membangkang bahkan menyembelih salah satu mukjizat yang turun kepada Nabi Saleh, yaitu menyembelih unta yang Allah turunkan kepada Nabi Saleh sebagai mukjizat tersebut. Adapun kisah yang ketiga adalah al-hawaditsu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kisah yang ketiga di dalam Al-Quran itu adalah kisah yang menceritakan kejadian yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kejadian yang turun kepada Nabi Muhammad yang ada ceritanya di Al-Quran itu adalah kejadian Al-Isra wal Mi'raj yang disebutkan di dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Gitu. Jadi kisah-kisah yang berada di Al-Quran itu memiliki 3 macam. Yang pertama adalah qasasul anbiya atau cerita para nabi. Dan yang kedua adalah al-umamul ghabirah atau kisah umat-umat terdahulu. Dan yang ketiga adalah al-hawadits fi ahdin Nabi atau kejadian yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang kitab ini. Beliau rahimahullah Asy-Syaikh As-Sa'di melanjutkan wa qasasul anbiya'i kulluha kadzalik lakinna hadhihi al-qissah khassaha Allahu biqaulihi. Adapun cerita para nabi yang berada di Al-Qur'an itu semuanya memiliki ibrah. Lakinna hadhihi al-qissah khassaha Allahu biqaulihi. Adapun kisah Nabi Yusuf yang berada di surat Yusuf itu memiliki atau dikhususkan oleh Allah dengan ayat laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sailin. Sungguh pada kisah Yusuf dan juga ikhwatuhu dan juga saudara-saudaranya Yusuf ayatun lis-sailin, ada sebuah tanda kepada orang yang menginginkan sebuah pelajaran. Jadi kisah Nabi Yusuf itu lebih dikhususkan oleh Allah di dalam surat Yusuf dan juga dikhususkan dengan ayat ini, yang mana ibrah yang bisa diambil oleh orang-orang yang bisa kita ambil di dalam surat Yusuf itu hanya mereka yang disifati oleh Allah sebagai as-sailin. As-sailin itu yang berarti sebagai orang yang mencari atau meminta. Maksudnya di sini apa?
Faidah yang bisa kita ambil dari surat Yusuf itu tidak bisa kita dengarkan dalam keadaan kita lalai atau kita lengah atau kita sedang santai-santai saja. Faedah yang bisa kita resapi, bisa kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf itu adalah ketika kita mendengarkan secara seksama dan kita menginginkan faedah yang berada dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Fafiha, di dalam kisah Nabi Yusuf ada ayatun wa ibarun munawwa'ah likulli man yas'alu wa yuridul huda war rasyad. Di dalam kisah Nabi Yusuf ada salah satu ayat. Ayat di sini diartikan sebagai tanda kebesaran Allah. Wa ibarun, dan juga pelajaran-pelajaran munawwa'ah likulli man yas'al, yaitu pelajaran yang bermacam-macam. Likulli man yas'al, untuk seluruh orang yang menginginkan pelajaran atau menginginkan kebesaran Allah tersebut. Wa yuridul huda war rasyad, dan dia menginginkan petunjuk dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lima fiha minat tanaqulat, yang mana dalam kisah Nabi Yusuf itu banyak perubahan keadaan, yang dimana Nabi Yusuf itu sebelumnya dia, contohnya beliau Nabi Yusuf ketika baru lahir, beliau layaknya anak-anak sebagaimana anak-anak yang lainnya. Lalu ketika tumbuh agak dewasa, beliau diajak oleh saudara-saudaranya mengembala kambing, diajak bermain di sebuah tanah, lalu beliau ditinggalkan. Itu adalah salah satu ibrah yang bisa kita ambil, yaitu banyaknya perubahan keadaan yang dialami oleh Nabi Yusuf. Lima fiha minat tanaqqulati min halin ila hal, dari satu keadaan menuju keadaan yang lainnya. Wa min mihnatin ila mihnah, dari satu ujian ke ujian yang lainnya. Karena kita tahu sendiri Nabi Yusuf itu ujiannya bukanlah ujian yang mudah. Beliau oleh saudara-saudaranya, oleh Banu Israel, anaknya Israel. Karena nama dari Yakub, nama lainnya itu adalah Israel. Israel di dalam bahasa, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu artinya adalah Abdullah. Jadi anak dari Nabi Yakub itu dikatakan sebagai Bani Israel, yang mana orang-orang Yahudi sekarang nasabnya itu mereka akan kembali kepada anak-anaknya Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub sendiri nama lainnya adalah Israel. Sedangkan Banu Israel itu artinya adalah anak-anak dari Israel. Nah, di sini dikatakan wa min mihnatin ila mihnah, yaitu dari ujian satu ke ujian yang lainnya yang menimpa Nabi Yusuf. Wa min mihnatin ila minhah wa minnah, dari ujian menuju ke pemberian atau menuju salah satu hal yang disukai. Ya, karena kita tahu ujian tadi sudah kami katakan, Nabi Yusuf itu memiliki banyak ujian. Salah satunya dijauhkan dari orang tuanya ketika beliau diajak saudara-saudaranya, lalu beliau dimasukkan ke dalam sumur, lalu ditinggal oleh saudara-saudaranya. Itu adalah salah satu ujian Nabi Yusuf. Lalu ketika Nabi Yusuf ditinggal di dalam sumur tersebut, beliau ditemukan oleh kafilah atau orang-orang yang sedang lewat. Lalu Nabi Yusuf dijual sebagai seorang budak, yang mana Nabi Yusuf itu adalah aslinya beliau adalah orang yang merdeka. Namun beliau mendapatkan salah satu ujian, yaitu beliau menjadi seorang budak. Di sini dikatakan wa min mihnatin ila minhah, dari sebuah ujian menuju sebuah kemudahan atau kelapangan, yaitu dari Nabi Yusuf menjadi statusnya budak, lalu beliau menjadi pelayan kerajaan, lalu beliau dipenjara. Setelah beliau dipenjara, beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi, yaitu beliau menjadi sekretaris raja di Mesir, menjadi sekretarisnya Fir'aun di Mesir. Nah,
Wa min dhillatin wa riqin ila izzin wa mulkin, dari keadaan yang rendah, wa riqin, dan menjadi seorang budak, ila izzin, menuju keadaan yang mulia, keadaan yang agung. Yaitu tadi, dari yang awalnya beliau seorang budak bisa menjadi sekretaris kerajaan. Itu dari keadaan yang rendah langsung menjadi keadaan yang sangat mulia. Wa min furqatin wa syatatin ila ijtima'in wa idraki ghayat, dari perpecahan ila ijtima' wa idraki ghayat, menuju sebuah perkumpulan, yaitu maksudnya ketika Nabi Yusuf dipisahkan oleh ayahnya selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, namun di akhir cerita nanti Nabi Yusuf bertemu dengan keluarganya dan juga saudara-saudaranya dengan keadaan beliau sudah menjadi seorang yang terpandang di kerajaan Mesir tersebut. Wa min huznin wa tarahin ila sururin wa farah, dari keadaan yang menyedihkan menuju keadaan yang menyenangkan. Jadi ini adalah salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf, adalah bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan keadaan yang awalnya di bawah bisa jadi di atas. Dari orang yang aslinya di atas bisa menjadi keadaan tersebut menjadi di bawah. Karena ini memang menjadi sunnatullah. Tidak ada seseorang yang itu keadaannya akan di atas terus, atau bahagia terus, atau senang terus. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada." Watilkal ayam, dan hari-hari tersebutlah kami memutar keadaan manusia bainan nas, di antara manusia-manusia yang lain, wal ya'lamallahu alladzina amanu, supaya Allah mengetahui siapa di antara manusia yang mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari kitab ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari kami dan dari syaitan. Dan jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Azza wa Jal. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.